Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, yang awali pertemuan ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Gema Santi. Salam sehat dan rahayu. Bapak Ibu, para guru, para orang tua, jadi anak-anak yang sudah bergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini, Bapak merasa berbahagia sekali. Demikian juga Bapak Ibu guru, para orang tua. Hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Semoga sosialisasi terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan surat kami dan jadwal yang sudah kita kirim kepada anak-anak, bahwa pada tanggal 26 April itu maju 1 minggu dari kalender pendidikan, kita akan melaksanakan ujian sekolah. Untuk itu, yang izin untuk share screen terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah. Pertama, yang menjadi acuan kita pada tahun ini dalam pelaksanaan ujian sekolah, jadi sebagaimana regulasi yang telah diatur, bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah di masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19 ini, Bapak Ibu. Di mana di dalam surat edaran tersebut, satuan pendidikan diberikan rambu-rambu untuk melaksanakan, untuk memilih bentuk ujian nasional sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Nah, dari hasil rapat Dewan Guru yang telah kita laksanakan beberapa minggu sebelum galungan, maka SMP Negeri 1 Semarapura memutuskan bahwa bentuk ujian yang akan kita gunakan, nah itu adalah bentuk ujian tes tertulis, ujian tertulis dan ujian praktik, walaupun pelaksanaannya tidak tatap muka. Jadi pelaksanaannya kita laksanakan secara daring, dalam jaringan, sedangkan praktik-praktiknya nanti juga akan dikirim oleh anak-anak kita, baik itu dalam bentuk dokumen, karya, ataupun dalam bentuk proses yang disajikan dalam video dengan durasi yang sangat singkat. Nah, ini yang apa namanya? Yang kita laksanakan nanti mulai tanggal 26. Jadi semua mata pelajaran ada tes tertulis dan praktik. Mengapa harus ada praktik, Bapak Ibu? Nah, itu sesuai dengan amanat kurikulum 2013, bahwa kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang berbasis pada kompetensi. Jadi kompeten based kurikulum, yang artinya bahwa angka yang tertera di dalam ijazah nanti itu adalah mencerminkan dari 3 aspek atau ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin ketika seseorang berpikir dan bertindak.
Sehingga jelas perbedaan pengetahuan dengan kompetensi itu. Nah, kalau pengetahuan itu mudah dilupakan, sedangkan kompetensi itu akan melekat pada diri seseorang dalam waktu yang lama. Seseorang yang punya pengetahuan tentang menjarit ya belum tentu dia kompeten dalam menjarit pakaian misalnya. Seseorang yang punya pengetahuan tentang mengendarai mobil ya belum tentu dia adalah pengendara atau punya kompetensi dalam mengendarai mobil. Nah, berikutnya, nah ini jadwal-jadwal yang sudah di-share ya, tagihan untuk ujian praktik yang nanti kita berikan bobot 40%. Jadi harapan kita anak-anak, Bapak Ibu, para orang tua juga mendampingi anak-anak buat yang sederhana dan singkat, durasi sudah diatur ya. Kemudian kriteria penilaian juga sudah dikirim ke masing-masing anak-anak. Nah, ini kita berikan jeda waktu yang lebih lama. Nah, sehingga nilai yang nanti ditulis atau diperoleh oleh anak-anak kita benar-benar mencerminkan nilai kompetensi. Nah, ini beberapa jenis tagihan pada ujian praktik, di mana dalam 2 tahun terakhir ini kita laksanakan secara daring untuk menghindari kontak fisik anak-anak kita datang ke sekolah. Ini situasional, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat daripada anak-anak untuk berkolaborasi, untuk berkreasi, berinovasi dalam bentuk karya-karya yang akan mendukung atau membiasakan, menjadikan satu keterampilan bagi anak-anak kita di hari yang akan datang. Kemudian nilai akhir, nah kita menunggu peraturan dari Sekretaris Jenderal, karena kemarin Persekjennya sudah keluar. Nah, itu menyesuaikan dengan kebutuhan di format nilai ijazah. Persekjen sudah keluar, tapi kemarin dalam grup MBS Region Bali, nah ini ditarik lagi. Sehingga kita menunggu persesjen yang baru seperti apa nanti nilai format nilai pada ijazah. Jadi sekolah diberikan keleluasaan untuk memberikan bobot, ya. Sehingga nilai akhir pada ijazah itu nanti merupakan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan 5 ditambah dengan rata-rata ujian sekolah. Itu dibagi 3. Kemudian rata-rata US itu terdiri dari 60% tes tertulis dan 40% tes praktik. Nah, atau nanti kalau format ijazahnya menuntut atau ada kolom pengetahuan dan keterampilan, maka nilai raport juga akan dipisahkan antara raport pengetahuan, maka ujian sekolahnya itu ujian tulisnya kalau pengetahuan. Nanti kalau ada nilai kolom keterampilan, maka raportnya dilihat nanti nilai raport keterampilan ditambah dengan ujian praktik. Nah, ini kalau sama dengan format sebelumnya, bahwa nilai pada kolom ijazah itu adalah nilai akhir atau nilai sekolah. Nah, ini kita antisipasi seperti ini, karena biasanya kebijakan dari pusat itu mendadak. Nanti kalau nilai akhirnya 1, berarti nilai raport adalah nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan. Rata ujian sekolah adalah nilai ujian tertulis dan ujian praktik. Rata-rata raport kita kalikan 2, kita beri bobot 2 kali. Sedangkan ujian sekolah 1 kali. Nah, ini kesepakatan kita dengan memperhatikan bahwa nilai raport ini ya dalam 1 semester dia belajar lebih keras, sehingga paradigma bahwa ujian sekolah yang hanya sehari
kayak ujian nasional menentukan lulus tidak lulus ini bisa berubah. Jadi motivasi belajar dalam keseharian anak-anak ini lebih meningkat. Nah, kemudian jadwalnya, jadwal ujian utama itu kita mulai tanggal 26 April pukul 8.10. Kemudian dimulai dengan pelajaran agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, hari Selasa bahasa Inggris, IPS, hari Rabu matematika dan seni budaya, hari Kamis bahasa Bali, penjaskes dan prakarya, hari Jumat IPA dan PKN. Jika terjadi sesuatu yang di luar dugaan, ya di luar dugaan kita, tidak tahu kita apa yang terjadi, maka kepada anak-anak juga kita siapkan jadwal susulan. Jadi ujian susulan, semua teknisnya adalah ujiannya dalam jaringan. Di dalam jaringan, kemudian anak-anak yang tidak punya perangkat untuk ujian, nah itu sudah kita data. Yang belum terdata nanti silakan melaporkan diri kepada wali kelas sehingga kita bisa menyiapkan anak-anak perangkat di sekolah untuk ruangan di lab komputer sehingga kalian juga tidak usah khawatir anak-anak yang keterbatasan sarana dan prasarana itu juga bisa mengikuti ujian sekolah secara daring. Nah, ini jadwal utama, ujian utama dan ujian susulan. Tetapi anak-anak jangan berharap nanti soal ujian susulan akan berbeda dengan soal ujian utama. Jangan berharap nanti tidak usah ikut ujian utama nanti susulan kan dapat bocoran. Nah, itu tidak ada. Tidak ada bocoran soal ujian susulan akan berbeda dengan soal ujian utamanya. Nah, berikutnya bagaimana nanti apa yang harus kalian persiapkan, Bapak Ibu, para orang tua, Niki mohon bantu ya anak-anak kita di tahun ini ya mudah-mudahan nanti tahun pelajaran baru bulan Juli sudah bisa tatap muka secara terbatas untuk mengobati kerinduan kita bertemu dengan anak-anak untuk menghindari lost learning ya. Jadi pembelajaran yang apa namanya itu yang kehilangan roh dari pembelajaran karena jarang bertatap muka. Maka mohon dibantu ya dan dipastikan bahwa anak-anak putra-putri kita itu memiliki akun Gimil dan belajar.id. Jadi salah satunya kalau ada yang HP-nya rusak dan lain sebagainya ya. Kemudian pastikan perangkat HP, PC, laptop terhubung dengan jaringan internet. Jadi pastikan kalau pakai HP ya ada kuotanya, dicek SMS-nya mungkin ada yang beberapa siswa sudah dapat kuota belajar dari Kemendikbud. Itu cek SMS-nya ya anak-anak, Bapak Ibu orang tua juga dibantu cek SMS yang masuk. Kalau sudah ada pesan aktifkan kuota belajar Anda, silakan diaktifkan. Berarti kuota belajar sudah dikirim dari kementerian. Nah, kami di sekolah, tugas kami adalah mengentry nomor HP anak-anak dan para guru di data pokok pendidikan. Nanti kalau ada nomor HP-nya yang ganti nomor HP yang valid atau sudah mati kartunya, mohon segera melapor ke wali kelas atau ke operator sekolah. Nah, sehingga pengiriman paket oleh kementerian ini secara bertahap. Sehingga kita tinggal mendownload ya anak-anak yang sudah dikirimi kuota dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, itu sudah di sistem Bapak Ibu. Nah, jadi kalau HP-nya, nomor HP-nya sudah mati ya, atau ganti nomor HP pasti bisa jadi salah kirim kalau Pak Ibu tidak segera melapor.
Kemudian panitia sekolah itu akan mengirimkan link soal ujian sesuai dengan jadwal. Jadi waktunya berbatas. Kalau di jadwal 2 jam, ya waktunya 2 jam. Jadi link soal akan dikirim. Kemudian anak-anak membaca petunjuk mengerjakan soal. Jangan langsung mengerjakan soal. Mengisi identitas. Nanti nama akan otomatis muncul. Begitu anak-anak pilih kelas, pilih nomor absennya, kelas dan nomor absen, namanya akan muncul secara otomatis. Nah, jadi mengisi identitas, mengerjakan soal sesuai dengan jadwal. Nah, ini dikerjakan sesuai dengan jadwal. Nanti kita pantau melalui perangkat di sekolah. Jadi berapa anak yang sudah masuk. Juga nanti Bapak sediakan layanan untuk ini. Kalau ada gangguan, layanan konsultasi anak, nanti kita siapkan nomor-nomor yang bisa dihubungi. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan, klik submit atau selesai, sehingga data hasil ujian kalian itu masuk. Peserta ujian yang tidak mempunyai sarana melapor ke panitia dan mengikuti ujian dari sekolah. Bahkan nanti kalau ada teman-teman kalian yang yang tidak punya perangkat, tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba jaringan internetnya terganggu di rumah, kalian segera meluncur ke sekolah. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, Bapak, Ibu, dan anak-anak, syarat kelulusan itu sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Yang pertama adalah anak-anak menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport setiap semester. Jadi kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran, raport kalian sudah terarsip di sekolah, nilainya Bapak kutip lagi ya oleh Wakakurikulum. Kalau ada yang tidak punya raport, berarti kalian tidak memenuhi syarat. Jadi Bapak pastikan semua anak bisa menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport setiap semester. Kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Ini juga kita ambil dari raport. Kalau kalian sudah sampai di kelas 3, berarti semester 1 sampai 4-nya itu perilakunya sudah baik. Sampai 5-nya baik ya. Ini syarat. Dan syarat yang ketiga adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini syaratnya. Kalau ketika syarat ini sudah terpenuhi, maka nanti rapat Dewan Guru SMP 1 Semarapura akan memutuskan apakah anak-anak dinyatakan lulus atau tidak. Pun demikian nanti setelah kalian dinyatakan lulus, maka sekolah juga menyiapkan kalian baik itu nilai raport, surat keterangan lulus untuk mengikuti atau digunakan untuk pendaftaran kalian ke tingkat yang lebih tinggi. Karena Juknis PPDB ke SMA itu sampai hari ini belum ada dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Sehingga besar harapan Bapak, harapan kami, nanti kalau Juknis sudah ada, kita juga akan mengadakan kegiatan sosialisasi. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan harapan ujian sekolah
yang akan kita laksanakan pada tanggal 26 ini sukses pelaksanaannya, sukses juga hasilnya. Jadi semoga kalian semua bisa mengikuti dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Demikian yang dapat Pak sampaikan. Selanjutnya pada Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, ada yang perlu diskusikan, yang persilakan. Yang akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu, silakan nanti di grup kelas masing-masing Bapak akan kirimkan kontak pelayanan ujian sekolah yang bisa kalian hubungi. Demikian juga dengan para wali. Dan anak-anak menjaga kondisi, siapkan diri untuk di hari Senin tanggal 26. Silakan Pak Ibu kalau ada yang bertanya, silakan open mic-nya. Pak Dewo hostnya tolong dibantu jika ada yang yang bertanya. Dan jangan lupa anak-anak dan Bapak Ibu, para guru dan para orang tua untuk mengisi link daftar hadir sosialisasi ujian sekolah SMP 1 Semarapura yang sudah dikirim di chat. Boleh. Silakan Pak Ibu, ada yang bertanya? Ya, Pak Ibu guru juga, nggih. Pak Wahyu, nggih. Nggih, semua nggih. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, nggih. Yang wali ada di Pandema Dewa Yukania Prabade. Ada ingin yang tanyakan. Mohon jadwal dan aturan-aturan yang tadi Bapak perlihatkan itu dikirim ke masing-masing WA anak. Biar semua biar kita juga karena tadi agak terlambat, jadi kita minta data yang tadi Bapak perlihatkan supaya dikirim ke WA grup, ke WA anak-anak. Nggih, sesuai ke Bapak. Semua Pak Wahyu nggih. Nggih. Bapak kita kirim ke wali kelas masing-masing supaya diteruskan ke anak-anak. Pak nggih. Enten malih Bapak Ibu Raris. Masih connect ya. Nyambung kan? Apa nih? Gimana? Nggih, Pak De Merte. Padahal mungkin Pak De. Ya. Enggak. Salah anu. Oh, salah kendan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, anak-anakku semua, jika tidak ada yang bertanya, dimohon untuk mengisi absen. Para orang tua yang sudah hadir juga terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan tidak lupa yang mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Kuningan dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan jangan lupa lakukan 5M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan menjaga imun tubuh. Demikian, jika tidak ada pertanyaan lagi, yang akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Salam sehat dan rahayu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu dados meninggalkan meeting kita pada hari ini. Terima kasih.
Semua komandan. Semua, nggih.